Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Azkar Safa'a dari Tadris Ilmu Pengetahuan 5B. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, apa aja sih sebenarnya peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha ini? Sebenarnya kalau teman-teman tahu ataupun teman-teman sering lihat, itu kita banyak sekali peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Contoh kecilnya itu seperti candi, stupa. Mungkin teman-teman tahu Candi Borobudur ataupun Candi Penataran, ataupun batu tulis, atau bisa jadi kayak relief seperti itu juga termasuk peninggalan. Nah, kali ini akan kita bahas lebih lanjut gimana sih peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha dan apa aja jenisnya. Oke, langsung. Dan yang pertama adalah candi dan stupa. Bangunan candi dan stupa yang didirikan sebagai tempat pemujaan, dan ada pula yang didirikan sebagai pemakaman juga. Ada pula contoh dari didirikannya candi itu, ada candi yang agamanya Hindu seperti Prambanan, terus Suku, terus Candi Cangal, Candi Gedong Songo. Kemudian yang agamanya Buddha itu Borobudur, itu termasuk agamanya Buddha. Kemudian Candi Mendut, Candi Sewu, dan Plaosan itu termasuk candi beragama Buddha. Ada juga nih teman-teman Gapura. Yang kedua itu Gapura. Gapura itu apa sih? Sebenarnya Gapura itu adalah pintu gerbang, tapi bentuknya seperti hampir kayak candi tapi dua gini. Nah, Gapura ini beratap yang disebut paduraksa. Nah, ya. Dan terbelah menjadi dua, disebut bentar. Contohnya seperti Gapura Wringin Lawang di Trowulan, peninggalan kerajaan Majapahit, atau contoh dalam masyarakat yang sering kita temui itu Gapura yang ada di perbatasan desa. Itu biasanya kalau desa-desa di Jawa itu ada gapura-gapuranya di perbatasan desa, kayak masuk desa apa gitu ada gapura. Nah, itu juga salah satu contoh peninggalan agama Hindu-Buddha. Dan yang ketiga ada pertirtaan. Pertirtaan itu apa sih sebenarnya? Dari kata tirto, itu berarti air. Jadi pertirtaan merupakan pemandian suci di kalangan istana. Misalnya pertirtaan Tirto Empu dan Jolotondo. Atau biasanya kalau di Candi Penataran itu ada pertirtaannya juga. Itu biasanya ada ikan lelenya juga di sana. Bisa teman-teman ke Candi Penataran untuk melihat pertirtaan itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah patung atau arca. Ini pasti teman-teman udah pada tahu patung sama arca itu kayak gimana. Bentuknya kalau patung Hindu itu tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Jadi patung Hindu itu bentuknya seperti dewa-dewi, tokoh-tokoh ataupun makhluk mistis. Biasanya patung yang kalau kita di candi itu besar, terus di depan sebelum masuk candi itu selalu ada patungnya. Terus juga kalau bentuk agama Buddha itu patungnya itu wujudnya ya seperti Buddha Gautama itu sendiri. Kemudian relief adalah seni pahat yang ada di dinding.
Nah, relief ini biasanya mengandung cerita-cerita yang dapat kita ambil maknanya, atau biasanya cerita-cerita masyarakat zaman dahulu terus diukirlah di dalam relief ini tadi. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief ini melukiskan suatu cerita. Contoh ceritanya itu biasanya Ramayana dan sebagainya. Kalau Ramayana itu biasanya di Candi Prambanan. Nah, kemudian adalah prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan pada batu, memuat berbagai informasi sejarah dan peringatan suatu atau catatan suatu peristiwa. Contohnya prasasti Canggal, prasasti Ciareuteu, Tustiangtio, Otang Kapur, dan sebagainya. Kemudian ada kitab. Kitab merupakan karangan dari beberapa kisah atau catatan dari kisah atau laporan tentang peristiwa atau sejarah. Contohnya Kakang Kawi Batara Yuda, karya Empu Senda, kemudian Empu Panulu, kitab Negara Kertagama yang sangat populer, karya Empu Prapanca dan Sutasoma, karya Empu Tantular. Nah, segitu dulu materi kita hari ini. Mungkin kita bisa lanjut di minggu depan ataupun lanjut di video selanjutnya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini silahkan diambil, yang jelek-jeleknya mohon ditinggalkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.